Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 12 Jakarta. Semoga 3 tahun ke depan kalian bisa menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 12 Jakarta. Sebelum itu, Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Kurniati sebagai Wakil Kurikulum yang pada kesempatan ini akan memberikan mata pelajaran yang akan kamu terima selama kamu menempuh pendidikan di SMK Negeri 12, baik untuk program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, dan rekayasa perangkat lunak. Anak-anakku, bahwa proses belajar di SMK Negeri 12 tentunya tidak akan sama pada saat kamu masih belajar di SMP. Untuk itu, kalian harus mengubah pola pembelajaran yang tadinya kamu belajar mungkin pada saat ulangan saja. Nah, pada saat kamu menempuh pendidikan di SMK, tentunya cara belajar kamu harus dirubah. Nah, untuk itu Ibu akan memaparkan mata pelajaran yang akan kamu terima, khususnya untuk kelas 10, bahwa dalam 1 minggu durasi waktu yang akan kamu tempuh itu selama 48 jam 1 minggu. Nah, mata pelajaran yang akan diterima itu terdiri dari mata pelajaran muatan nasional A. Ini terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 3 jam. Nah, ini untuk anak-anakku yang jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian, kalian juga akan menerima materi muatan kewilayahan yang terdiri dari mata pelajaran seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu 2 jam. Nah, untuk seni budaya, kemudian sejarah Indonesia itu akan kamu terima selama kamu berada di kelas 10. Kemudian kelas 11 dan kelas 12 kalian tidak menerima mata pelajaran tersebut. Kemudian untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu akan kalian terima selama kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang C itu ada, inilah dasar kalian untuk masing-masing jurusan. Tentunya untuk dasar bidang kejuruan itu sama untuk semua jurusan, apakah itu akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, dan RPL. Nah, yang membedakan nanti di RPL itu mereka tidak menerima mata pelajaran IPA. Nah, ini muatan peminatan kejuruan terdiri dari dasar bidang kejuruan yang umum yang akan kamu terima di kelas 10, dia disebut dengan C1. Yang pertama itu mata pelajarannya ada yang disebut dengan simulasi dan komunikasi digital. Ya, itu lebih mungkin kalian kenal dengan mempelajari materi komputer. Itu 1 minggu 3 jam. Kemudian yang kedua, ekonomi bisnis. Itu 2 jam. Karena kalian berada di sekolah kejuruan, maka kalian akan mempelajari ekonomi bisnis, bagaimana kalian nanti memanage anggaran, apakah itu anggaran yang bersifat biasa ataupun anggaran yang bersifat digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu administrasi umum. Administrasi umum itu adalah mata pelajaran yang akan kamu pelajari yang bersifat umum. Kemudian persiapan kalian juga nanti kalau sudah lulus dari SMK, bahwa kalian anak akuntansi
tentunya bukan hanya pintar menghitung saja, tetapi administrasinya juga harus dibarengi. Kemudian yang keempat yaitu IPA, itu 2 jam. Ya, IPA bahwa kita bekerja atau kita melakukan suatu kegiatan, tentunya juga harus menjaga lingkungan. Nah, di IPA inilah akan kamu terima, yaitu materinya seminggu 2 jam. Nah, kemudian yang kedua dia disebut dengan C2, dasar program keahlian akuntansinya. Nah, di sini inilah program inti untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi, kalau kelas 10 itu masih berupa dasar yang harus kamu kuasai, karena kalau dasarnya tidak kamu kuasai, nanti kamu akan mengalami kesulitan untuk di kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu yang pertama yaitu etika profesi. Jadi, bahwa anak akuntansi dan keuangan lembaga harus mempunyai etika. Apakah itu etika dalam berbicara atau berkomunikasi, etika dalam mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kamu, kemudian etika yaitu menjaga lingkungan atau profesi kamu. Kemudian yang kedua itu mata pelajaran aplikasi pengolah data atau spreadsheet. Itu nanti lebih penekanannya yaitu pada penghitungan keuangan dengan media komputer. Kemudian yang ketiga yaitu akuntansi dasar. Ya, inilah dasar kamu untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga itu 1 minggu 5 jam. Jadi kamu harus betul-betul menguasai akuntansi dasarnya sebelum kamu akan melangkah ke materi yang lebih mendalam lagi di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian yang keempat itu perbankan dasar, yaitu 3 jam. Ini juga mengatur tentang bagaimana kamu mengolah bidang keuangan dengan baik dan benar. Nah, kemudian kamu juga mendapatkan materi MULOK, muatan lokal, yaitu bahasa Jepang 1 jam. Jadi tolong anak-anak akuntansi juga selain bisa menguasai bahasa Inggris juga sebaiknya dan Ibu mengharapkan kalian juga harus menguasai MULOK yaitu bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan diri atau di SMP kalian kemarin mengenal dengan istilah BP. Ya, jadi total pembelajaran selama 1 minggu itu 48 jam. Nah, kalau kalian nanti sudah melangkah ke kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu ada beberapa materi tadi yang Bu Kurni katakan berhenti di kelas 10, kemudian dan lanjut ke kelas 12 ya, seperti agama itu berlanjut ke kelas 12, PPKN berlanjut ke kelas 12. Nah, bahasa Indonesia itu berlanjut ke kelas 12, tetapi jam tatap mukanya berkurang, yaitu kelas 11 3 jam, kelas 12 2 jam. Matematika 4 jam. Kemudian bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris di kelas 10 dan 11 itu durasinya sama 3 jam, tetapi kalian nanti di kelas 12 sudah naik kembali menjadi 4 jam. Nah, berarti kalian harus bisa menguasai bahasa Inggris dengan conversation yang baik. Nah, kemudian untuk mata pelajaran tadi kompetensi keahliannya, karena kamu kompetensi keahlian khususnya akuntansi itu semakin tinggi tingkatannya, berarti semakin tinggi juga jam pembelajaran yang kamu terima. Nah, seperti nanti di kelas 11 kamu akan menerima program inti yang kedua, program inti yang ketiga, yaitu seperti mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang dan manufaktur, itu kelas 11-nya 6 jam, kelas 12-nya langsung 7 jam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintah itu kelas 11 sampai ke kelas 12 4 jam. Kemudian yang ketiga, akuntansi keuangan. Ya, tadi Bu Kurni katakan bahwa di C
duanya, akuntansi dasarnya kan tadi ya, kamu harus menguasai dengan baik, dengan benar, sehingga di akuntansi keuangan kelas 11-12-nya itu kamu juga akan tidak mengalami kesulitan. Itu 6 jam. Kemudian komputer akuntansi, nah ini lebih banyak, yaitu 5 jam. Jadi bahwa mengelola keuangan itu bukan hanya bersifat manual, tetapi juga harus menggunakan alat, yaitu kalian akan praktek langsung di lab kalian, yaitu di lab akuntansi, yaitu 5 jam. Nah, kemudian kalian juga akan belajar administrasi pajak, bahwa kalian ketahui bahwa pajak itu di Indonesia merupakan salah satu aset pemasukan negara. Jadi kalian akan diajarkan administrasi pajaknya. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, ini kelas 11 7 jam, kelas 12 yaitu 8 jam. Jadi anak jurusan akuntansi bukan hanya berkutat saja di belakang meja menghitung keuangan, tetapi kalian juga karena anak SMK berarti harus mampu atau harus kreatif, harus inovatif, harus bisa menciptakan lapangan usaha apabila kalian nanti sudah menyelesaikan pendidikan di SMK. Nah, kemudian juga untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, itu durasinya sama, 48 jam, kelas 10. Untuk mata pelajaran muatan nasional, itu sama untuk semua jurusan, ya, yaitu untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu akan kalian terima sampai kelas 12. Kemudian PPKN itu juga akan kalian terima dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian bahasa Indonesia itu sama tadi seperti akuntansi, kelas 10-nya 4 jam, kelas 11-nya 3 jam, kelas 12-nya 2 jam. Matematika itu juga sama dari kelas 10 sampai kelas 12 4 jam. Sejarah Indonesia itu akan kalian terima di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 tidak kalian terima. Kemudian bahasa Inggris. Nah, ini anak OTKP juga harus bisa berbahasa Inggris yang baik dan conversation-nya juga harus lancar. Karena diharapkan kalian lulus SMK itu conversation-nya baik. Yaitu bahasa Inggris kelas 10, kelas 11 3 jam, kelas 12 4 jam. Nah, kemudian yang B, muatan kewilayahan. Itu seni budaya hanya diterima di kelas 10, 3 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sama akan diterima di kelas 10 dan kelas 11, yaitu 2 jam. Nah, untuk materi kejuruannya, untuk mata pelajaran yang dasar bidang kejuruan, untuk sekali lagi tadi akuntansi, OTKP, BDP itu sama, kecuali rekayasa perangkat lunak. Yang membedakan yang mana? Yaitu C2-nya. Ya, kalau untuk OTKP itu dasar program keahliannya, yaitu teknologi perkantoran, itu 4 jam. Kalian nanti akan mengetahui alat-alat apa saja akan dipergunakan di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi kalau bekerja di kantor tuh apa aja sih yang dipergunakan peralatannya. Kemudian yang kedua, korespondensi. Ya, itu 5 jam, kelas 10. Jadi kamu akan diajarkan bagaimana membuat surat yang baik, yang benar, yang rapi, baik manual maupun menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga, kearsipan, yaitu kamu akan diajarkan bagaimana nanti kalau saya mempunyai dokumen berupa surat, barang-barang berharga, diarsipkannya seperti apa. Nah, nanti di materi kearsipan. Nah, kemudian kompetensi keahlian yang utama yang disebut dengan C3 itu untuk jurusan perkantoran. Itu terdiri dari yang pertama otomatisasi tata kelola kepegawaian. Jadi kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 jam tatap mukanya lebih banyak, yaitu kelas 11 6 jam, kelas 12 7 jam. Ya, jadi seorang lulusan dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu harus bisa memanage ya atau mengelola
kepegawaiannya. Jadi yang bekerja pada kantor itu bagaimana cara menatanya yang baik ya. Kemudian yang kedua, otomatisasi tata kelola keuangan itu akan diterima di kelas 11 6 jam, di kelas 12 6 jam ya. Jadi harus bisa juga selain mengatur orang, harus juga bisa mengatur dan mengelola keuangannya. Kemudian yang ketiga, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Ya, ini juga kelas 11 6 jam, kelas 12 6 jam. Nah, ini alat-alat yang kamu gunakan tentunya kan harus ditata yang baik, harus dirawat yang baik, harus dipergunakan yang baik. Nah, disinilah kamu akan diajarkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Itu kelas 11 6 jam, kelas 12 6 jam. Ya, di sini kamu harus bisa mengatur ya seorang, Ibu Kurni ambil contoh misalnya kamu sebagai seorang sekretaris kemudian mengatur pimpinan kamu ya berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya mau rapat di sini di jam berapa, ruangannya di mana, ketemu dengan siapa. Nah, disinilah diotomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan akan kamu atur. Nah, kemudian yang kelima, produk kreatif dan kewirausahaan itu kelas 11 7 jam, kelas 12 8 jam. Nah, tadi anak begitu juga jurusan OTKP, selain kalian bisa menjadi seorang pegawai yang baik, kalian juga harus bisa menjadi seseorang yang kreatif, yang inovatif, ya, yang bisa juga menciptakan lapangan kerja. Ya, itu. Nah, kemudian muloknya juga sama, yaitu bahasa Jepang 1 jam. Kalian terima di kelas 10 dan kelas 11. Jadi ya, anak OTKP juga harus pintar, selain berbahasa Inggris juga bahasa Jepangnya. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan diri atau yang lebih kita kenal dengan BP ya, kalau kamu di SMP. Jadi kelas 10 diterima 48 jam, di kelas 11, 12, 50 jam. Ya, kemudian yang ketiga untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran. Ya, itu juga sama. Tadi Bu Kurni katakan muatan nasional sama muatan kewilayahan juga sama yang diterima, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris ya. Itu dengan durasi waktunya sama seperti jurusan akuntansi, keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan bisnis daring dan pemasaran ya. Kemudian yang kedua, muatan kewilayahan juga sama. Yang kamu terima yaitu seni budaya 3 jam, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sama 2 jam akan diterima di kelas 10 dan kelas 11. Nah, kemudian yang ke kelompok yang selanjutnya, kelompok C, muatan peminatan kejuruan. Tadi Bu Kurni katakan C1-nya sama untuk 3 jurusan. Ya, bisnis daring dan pemasaran, kemudian akuntansi keuangan lembaga, dan otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, yang membedakan adalah C2-nya. Nah, ini untuk bisnis daring, dasar program keahliannya yang pertama yaitu marketing. Itu akan kamu terima di kelas 10 4 jam ya. Jadi di sana kamu nanti akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam bidang penjualan maupun dalam bidang pemasaran. Kemudian perencanaan bisnis ya. Jadi kalau di perencanaan bisnis kamu akan diajarkan bagaimana kalau kamu akan memulai usaha sendiri ataupun kamu akan bekerja pada orang lain khususnya dalam bidang bisnis. Itu seminggu 4 jam. Kemudian komunikasi bisnis ya. Itu juga kamu harus berkomunikasi yang baik khususnya karena bisnis daring dan pemasaran ya, berarti kamu harus bisa berkomunikasi bisnis baik itu yang bersifat online maupun tidak online ya, karena kalau jurusan bisnis daring dan pemasaran komunikasi yang baik, komunikasi efektif, komunikasi yang sopan dan jujur itu merupakan salah satu keberhasilan dalam bidang pemasaran. Nah, kemudian untuk kelompok C3 yang utama khususnya di bidang jurusan bisnis dan pemasaran itu ada 5. Yang pertama penataan produk. Ini akan kamu
terima di kelas 11 4 jam, di kelas 12 6 jam ya. Jadi nanti khususnya jurusan bisnis daring dan pemasaran, kamu akan diajarkan bahwa produk yang dijual dalam bidang pemasaran itu harus ditata, ada aturannya, ada kelompoknya, ada caranya. Nah, nanti di sini kamu akan diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu bisnis online ya, 7 jam akan diterima di kelas 11 juga di kelas 12. Kalau selama ini kamu belajarnya dengan sistem online ya, tentunya di pemasaran juga ada kegiatan melakukan pemasaran yaitu dengan menggunakan sistem online. Apalagi saat ini ya yang kita ketahui bahwa bisnis online itu sangat utama, bahwa konsumen saat ini lebih senang ya dengan melakukan proses kegiatan penjualan dan proses kegiatan pembelian yaitu dengan online ya, apakah itu pakai menggunakan media yang dekat dengan kamu, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelolaan bisnis retail. Itu 6 jam, kelas 11 dan kelas 12 ya. Bagaimana kamu, kalau anak pemasaran, ini kan seorang manajer nih pemasaran, jangan hanya bekerja pada orang lain, tetapi kalau kamu akan membuat bisnis yang bersifat retail, ya seperti supermarket, pasar swalayan. Nah, disinilah kamu akan diajarkan dengan padat oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, kemudian yang selanjutnya administrasi transaksi itu kelas 11 7 jam, kelas 12 6 jam. Nah, di sini kamu pengadministrasiannya juga harus baik dan benar. Ya, jangan sampai nanti anak SMK bikin nota nggak bisa, bikin kwitansi nggak bisa. Ya, kemudian membuat brosur juga tidak bisa. Nah, disinilah nanti akan diajarkan. Nah, kemudian yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan itu 7 jam di kelas 11, 8 jam di kelas 12. Nah, tadi bahwa anak-anak SMK Negeri 12 itu harus punya di dalam pemikirannya harus kreatif, inovatif, dan harus bisa membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain ya. Nah, kemudian untuk muloknya sama untuk 4 jurusan yaitu bahasa Jepang 1 jam akan diterima di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian pengembangan diri atau BP ya yang lebih kamu kenal di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi kelas 10 48 jam. Ya, kemudian untuk jurusan yang keempat, yaitu jurusan rekayasa perangkat lunak. Untuk mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahannya sama untuk 4 bidang studi. Kemudian muatan peminatan kejuruannya, ini RPL tidak sama. Yang sama hanya satu, yaitu simulasi digital, itu 4 jurusan sama. Yang diterima. Nah, untuk jurusan RPL karena dia lulusan akhirnya itu harus bisa memprogram yang berkaitan dengan komputer, maka mereka di dasar bidang kejuruannya mendapatkan materi fisika 3 jam, kimia 3 jam ya. Tentunya waktu di SMP kan sudah belajar ya. Nah, kalau di SMP-nya belum padat proses pembelajarannya, nanti di SMK kamu akan lebih dalam lagi mempelajari fisika dan kimianya. Kemudian yang kedua, dasar program keahlian yang kedua atau C2 di dalam di RPL itu yang pertama adalah sistem komputer ya, karena kamu seorang pemrogramer, kamu harus tahu hal-hal dasar di komputernya. Mungkin kalau selama ini kamu hanya menggunakan saja, nah nanti di sini ya di SMK kamu akan diajarkan bagaimana proses jaringannya, bagaimana memprogram dasarnya yang baik dan benar. Yang pertama itu ada sistem komputer 2 jam per minggu, komputer dan jaringan dasar 5 jam per minggu di kelas 10, pemrograman dasar ya. Ini 3 jam ya, kemudian dasar desain grafis ya. Kalau kamu waktu di SMP mungkin menggambar dengan komputer ya, tapi mungkin masih
masih biasa-biasa saja ya, nanti di SMK kamu akan lebih diperdalam lagi oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, kemudian untuk C3 kompetensi keahlian RPL itu yang pertama yang akan kamu terima yaitu pemodelan perangkat lunak. Itu akan diterima saja di kelas 11 tetapi di kelas 12 tidak, itu 1 minggu 4 jam. Kemudian basis data. Ya, ini juga 4 jam diterima di kelas 11 dan diterima di kelas 12. Ya, kemudian yang ketiga pemrograman berorientasi objek. Nah, ini 8 jam dari kelas 11 sampai kelas 12. Kemudian yang keempat pemrograman web dan perangkat bergerak. Ini di kelas 11 8 jam, di kelas 12 13 jam. Nah, makanya untuk jurusan RPL itu alat utamanya yaitu laptop harus ada ya, karena kalian lebih banyak di proses pembelajarannya menggunakan laptop. Nah, kemudian yang ke-5 produk kreatif dan kewirausahaan itu sama yaitu kelas 11 7 jam, kelas 12 juga 8 jam. Jadi anak RPL bukan hanya berkutat dengan pemrogramannya, juga anak RPL harus inovatif, kreatif, dan juga harus bisa membuka peluang usaha sendiri. Nah, kemudian untuk mulok, itu sama di kelas 10 1 jam, di kelas 11 1 jam. Nanti kemudian yang terakhir yaitu pengembangan diri di kelas 11 1 jam, di kelas 12 di kelas 11 dan kelas 12 masing-masing 1 jam. Jadi total di kelas 10 48 jam, total di kelas 11 dan kelas 12 50 jam. Nah, bagaimana proses belajarnya? Untuk proses belajar kalian, anak-anakku, untuk keempat jurusan yang ada, ini tadi kan menggunakan istilah, Bu, 1 jam ada yang satu mata pelajaran ada 2 jam, 5 jam. Nah, itu artinya bahwa 1 minggu ya, itu ada yang diterima hanya 2 jam, kemudian ada yang diterima 5 jam. Seperti itu. Nah, kemudian proses pembelajarannya karena ini kita masih menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalian untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis daring pemasaran, rekayasa perangkat lunak, tentunya akan diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya menggunakan moda daring, ya, apakah itu Zoom, Meet, apakah itu Google Classroom, ya, ataukah itu menggunakan media WA. Ya, tolong selama kamu proses pembelajaran tersebut, kamu harus betul-betul mengikuti dengan baik. Kalau kalian mengalami kesulitan, ya di dalam proses pembelajaran, tentunya kalian ada orang tua kalian di sekolah, ya, yaitu ada yang kita kenal dengan kepala program keahlian, ya, kepala program keahlian. Nah, itulah orang tua kalian di sekolah apabila nanti kalian mengalami satu kesulitan. Jadi kalau misalnya Bu, saya tidak bisa menguasai satu bidang studi ini, kemudian kendalanya apa ya? Orang yang terdekat kepada kalian yang akan membantu kalian yaitu kepala program kalian. Selain orang tua yang utama kamu adalah wali kelas kalian masing-masing. Jadi kalian harus tetap atau rutin berkomunikasi dengan wali kelas, ya, kemudian kepala program keahlian. Nah, tentunya akan didampingin oleh Ibu sebagai wakil kurikulum, kemudian wakil kesiswaan, ya, kemudian wakil humas dan dunia usaha, dunia industri. Nah, bedanya kalian kalau di SMK nanti kalian di kelas 11 kalian akan melakukan yang namanya praktek kerja lapangan. Jadi di sana kamu akan belajar bukan di sekolah tetapi di perusahaan atau di dunia kerja yang nyata. Itu kurang lebih waktunya yaitu 3 bulan. Nah, di sanalah kalian nanti akan bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah
anak-anakku terima di kelas 10, di kelas 11 di dunia kerja yang sebenarnya. Ya. Nah, pesan Ibu terakhir bahwa selama proses pembelajaran dengan sistem PJJ ini, Ibu harapkan kalian jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan atau bertanya ya kepada tadi wali kelas, kemudian kepala program keahlian, ya, kemudian Ibu sebagai wakil kurikulum, kemudian tentunya yang utama adalah guru-guru bidang studi yang mengajar di kelas kalian masing-masing ya. Nah, kemudian nanti kalian akan diterangkan, Bu, saya jurusan TKP, jurusan RPL, jurusan bisnis daring pemasaran, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nantinya akan menjadi apa sih ya? Nanti kalian akan lebih diperdalam lagi oleh kepala program keahlian masing-masing ya. Jadi itu saja yang nanti akan kamu pelajari khususnya di kelas 10, di kelas 11, di kelas 12. Jadi nanti kalau orang tuanya bertanya, "Nak, kamu," Ibu ambil contoh ya, jurusan RPL, belajar apa saja sih? Nah, nanti tolong dicatat yang baik, kemudian disampaikan kepada orang tua kalian masing-masing. Ya, itu saja. Mudah-mudahan selama proses pembelajaran kalian tidak mengalami kendala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.